It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. It's my life. I wanna shop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkesempatan kumpul dalam presentasi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Ikem Permata Charisima selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Sini nama-nama anggota kelompok kami yaitu Lesia Rani, Bunga Familia Citra, Uun Fauzia, Yesi Istikasari, Tasya Ardelia, Jenny Riselevia, Fitri Zahra Nandita, Dila Anissa, Teresia Oktaviani, Nadifa Rahmi, Amanda, Nadia, Zulita Utami, Meli Tafan, Dwi Putri Agustina, Nabila Aisyah, Deani Putri, Anindya Mayang Sari, Ikem Permata Charisima, dan Nadia Sapitri. Yang selaku dosen pengampunya yaitu Pak Fatria Herwanto, SK Menkes. Di sini kita akan membahas tentang dispepsia yang pada subbagiannya ada patofisiologi, etiologi, dan sebagainya. Sebelum masuk pada patofisiologi dari dispepsia, akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai definisi serta klasifikasi dari dispepsia tersebut yang akan dijelaskan oleh Saudara Lestia Rani. Silakan Lestia Rani. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Di sini ada definisi dispepsia, yaitu suatu kondisi yang bisa menyebabkan rasa tidak nyaman pada perut bagian atas karena penyakit asam lambung atau MAH. Di sini dispepsia itu merupakan gejala atau sindrom sistem pencernaan. Meski begitu, dispepsia bukanlah sebuah penyakit, tapi tanda atau gejala dari suatu penyakit pencernaan yang dialami seseorang. Hal yang perlu diwaspadai, dispepsia yang dibiarkan bisa berkembang menjadi lebih serius. Dan dispepsia ini dapat menyebabkan kondisi rasa yang tidak nyaman pada bagian atas perut. Next. Nah, di sini ada dua klasifikasi dispepsia. Yang pertama itu dispepsia organik, yaitu adanya kelainan organik sebagai penyebabnya. Sindrom ini dapat dilihat dengan kelainan yang nyata terhadap organ tubuh, misalnya seperti luka lambung, luka pada usus 12, jari, radang pankreas, radang empedu, dan lain-lain. Yang kedua itu ada dispepsia fungsional, atau bisa juga disebut dispepsia non-organik, dan masih belum dapat dipastikan dengan jelas penyebabnya apa. Dan dispepsia fungsional ini tidak disertai dengan kelainan atau gangguan struktur organ jika dilihat dengan pemeriksaan klinis laboratorium, radiologi, dan endoskopi. Next. Oke, yang selanjutnya kita masuk pada patofisiologi dispepsia, yaitu proses yang paling banyak dibicarakan dan potensial berhubungan dengan dispepsia fungsional adalah hipersekresi asam lambung, infeksi Hilosedoter pylori, dismotilitas gastrointestinal, dan hipersensitivitas visceral. Oleh Ferry et al. Pada tahun 2012 menegaskan bahwa patofisiologi dispepsia hingga kini masih belum sepenuhnya jelas, dan penelitian-penelitian masih terus dilakukan terhadap faktor-faktor yang dicurigai memiliki peranan bermakna seperti di bawah ini. Yang pertama itu ada sekresi asam lambung. Kasus dengan dispepsia fungsional yaitu terdapat peningkatan sekresi asam lambung. Hal ini diduga adanya peningkatan sensitivitas mukosa di lambung terhadap asam yang menimbulkan rasa tidak enak di perut. Next. Yang kedua itu ada Helicobacter pylori atau HP. Perannya di sini belum sepenuhnya dimengerti dan dapat diterima. Tetapi dari berbagai laporan, infeksi HP ini
terjadi sekitar 50% dan tidak berbeda bermakna dengan angka kejadian infeksi HP pada kelompok orang sehat. Mulai ada kecenderungan untuk melakukan eradikasi HP pada dispepsia fungsional dengan HP positif yang gagal dengan pengobatan konservatif baku. Yang ketiga ada dismotilitas gastrointestinal. Dari banyak studi melaporkan bahwa pada dispepsia fungsional terjadi perlambatan pengosongan lambung dan adanya hipomotilitas antrum sampai dengan 50% kasus. Tapi harus dimengerti bahwa proses motilitas gastrointestinal merupakan proses yang sangat kompleks, sehingga gangguan pengosongan lambung tidak dapat mutlak mewakili hal tersebut. Next. Yang keempat itu ada ambang rangsang persepsi, yaitu dinding usus yang mempunyai berbagai reseptor, termasuk reseptor kimiawi, mekanik, dan nociceptor. Berdasarkan studi, kasus dispepsia ini mempunyai hipersensitivitas visceral terhadap distensi balon digester dan duodenum. Mekanismenya masih belum dapat dipahami, tetapi penelitian dengan menggunakan balon intragastrik mendapatkan hasil pada 50% populasi dengan dispepsia fungsional sudah timbul rasa nyeri atau tidak nyaman di perut pada inflasi balon dengan volume yang lebih rendah dibandingkan volume yang menimbulkan rasa nyeri pada populasi kontrol. Yang kelima itu ada disfungsi autonom, yaitu disfungsi persarafan vagal yang diduga berperan dalam hipersensitivitas gastrointestinal pada kasus dispepsia fungsional. Yaitu adanya neuropati vagal juga diduga berperan dalam kegagalan relaksasi bagian proksimal lambung, sehingga waktu menerima makanan dapat menimbulkan gangguan akomodasi lambung dan rasa cepat kenyang. Next. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Lestiarani. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Bunga Familia Citra. Dipersilakan Bunga Familia Citra. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan etiologi dispepsia. Disebabkan karena makan yang tidak teratur sehingga memicu timbulnya masalah lambung dan pencernaannya menjadi terganggu. Ketidakteraturan ini berhubungan dengan waktu makan, seperti berada dalam kondisi terlalu lapar, namun kadang-kadang terlalu kenyang. Selain itu, kondisi faktor lainnya yang memicu produksi asam lambung berlebihan, di antaranya beberapa zat kimia seperti alkohol, umumnya obat penahan nyeri, asam cuka, makanan, dan minuman yang bersifat asam, makanan yang pedas, serta bumbu yang merangsang. Next. Diagnosis dispepsia. Untuk mendiagnosis dispepsia, dokter akan melakukan wawancara medis seputar gejala yang dirasakan hingga riwayat kesehatan pasien. Setelah itu, dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik dan penunjang. Diagnosis dapat mengarah ke dispepsia jika terdapat satu atau lebih dari gejala berikut ini. Yang pertama, cepat merasa kenyang, tetapi belum makan banyak, tetapi sudah merasa kenyang dan mungkin tidak dapat menyelesaikan makannya. Kedua, rasa tidak nyaman setelah makan. Rasa kenyang atau penuh berlangsung lebih lama dari seharusnya. Ketiga, nyeri pada perut atas atau yang disebut dengan ulu hati. Merasakan nyeri ringan hingga parah di daerah antara bagian bawah tulang, dada, dan pusar. Keempat, rasa terbakar pada perut bagian atas. Merasakan rasa panas atau tidak nyaman di antara bagian bawah tulang, dada, dan pusar. Dan yang terakhir, kembung di perut atas. Merasakan sesak yang tidak nyaman dikarenakan penumpukan gas serta terasa seperti ingin muntah atau mual. Next. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik menyeluruh diperlukan untuk mengevaluasi pasien dispepsia. Vital sign pasien dengan keadaan umum lemah
denyut jantungnya meningkat, dan tanda anemia perlu dicurigai mengalami anemia akibat pendarahan saluran cerna, defisiensi besi, atau penyakit kronik. Pemeriksaan nodus limfa menyeluruh juga diperlukan untuk mengevaluasi kemungkinan keganasan. Adanya pembesaran nodus Virchow atau nodus limfa supraklavikula kiri mengindikasikan adanya metastasis dari kanker lambung, kepala, atau leher. Pasien mengeluh rasa tidak nyaman pada kerongkongan, pemeriksaan nyeri tekan, perabaan massa, dan organomegali juga diperlukan saat dokter melakukan pemeriksaan abdomen. Pemeriksaan rektal perlu dipertimbangkan jika pasien dicurigai mengalami pendarahan saluran cerna, akral, pucat, tanda dehidrasi. Next. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih dari Saudari Bunga. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Uun Fauzia. Silakan Saudari Uun Fauzia untuk memaparkan materinya. Baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang dispepsia. Pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis dispepsia terdiri dari blood test, endoskopi, radiologis, abdominal, USG. Baik, yang pertama yaitu blood test. Blood test adalah pemeriksaan darah, urin, dan tinja secara rutin. Dari hasil pemeriksaan darah, bila ditemukan leukositosis, berarti ada tanda-tanda infeksi. Yang kedua yaitu endoskopi. Adalah pemeriksaan dari saluran makan bagian atas akan banyak membantu menentukan diagnosis. Yang perlu diperhatikan ada tidaknya kelainan di esofagus, lambung, dan duodenum. Yang ketiga adalah pemeriksaan radiologis. Pemeriksaan radiologis adalah pemeriksaan terhadap saluran makan bagian atas dan sebaiknya menggunakan kontras ganda. Dan yang terakhir yaitu ada pemeriksaan abdominal USG. Adalah sarana diagnostik yang tidak invasif. Akhir-akhir ini makin banyak dimanfaatkan untuk membantu menentukan diagnosis dari suatu penyakit. Next slide. Selanjutnya yaitu ada faktor resiko dispepsia. Faktor resiko dispepsia meliputi yang pertama, pola makan yang tidak baik, serta jenis makanan atau minuman, contohnya makanan pedas, yang dimana bisa membuat pasien iritatif yang bisa menimbulkan gejala dispepsia sindrom, kopi, teh, dan coklat. Yang kedua yaitu porsi makan yang terlalu besar atau banyak. Oleh karena itu, pasien lebih baik makan sedikit namun sering. Yang ketiga yaitu pasien usia lanjut, cenderung lebih beresiko untuk mengeluhkan dispepsia, terutama dispepsia organik. Yang keempat yaitu ada infeksi seperti infeksi cacing. Dan yang kelima yaitu penggunaan obat NSAID. Dan yang terakhir yaitu ada stres. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih dari Saudari Uun. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Yesi Istikasari. Silakan Saudari Yesi Istikasari untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih moderator. Pencegahan dispepsia. Pencegahan dispepsia dapat dilakukan dengan mengubah gaya hidup, seperti makan dengan porsi kecil tetapi sering. Makanan harus dikunyah perlahan sebelum ditelan. Menghindari hal-hal yang bisa memicu dispepsia. Contohnya makanan pedas dan berlemak atau minum bersoda, alkohol atau yang mengandung kafein. Berhenti atau tidak merokok, menjaga berat badan agar tetap ideal seperti olahraga secara teratur, dapat membantu menghilangkan berat badan berlebih dan menjaga agar berat badan tetap ideal. Mengatasi stres dan rasa cemas dapat dilakukan dengan berolahraga seperti yoga hingga memastikan tercukupinya waktu tidur.
Bila ada alternatif lain, ganti obat-obatan yang bisa mengiritasi lambung. Namun, jika tidak ada, pastikan bahwa konsumsi obat selalu dilakukan setelah makan atau tidak dalam keadaan perut kosong. Next slide. Kemudian ada tata laksana. Beberapa terapi farmakologi yang bisa diberikan pada pasien dispepsia, seperti antasida, PPI atau proton pump inhibitor, prokinetik, atau seperti metocloid, domperidone, cisapride, itoprid. Kemudian ada sitoprotector, rebamipid, H2 reseptor antagonis atau H2RA, amoxicillin, dan clarithromycin atau metronidazole, antieksepsi, antidepresan. Sedangkan untuk non-farmakologisnya, diet, rokok, alkohol, dan berat badan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih dari Saudari Yesi. Sebelum kita ke penutup, saya akan menyimpulkan dispepsia. Dispepsia merupakan sindrom atau gejala berupa rasa nyeri atau ketidaknyamanan yang berpusat di perut atas. Setelah dilakukan endoskopi pada dispepsia ini, tidak hanya disebabkan oleh adanya kelainan struktural, tetapi dapat juga dikenal dengan dispepsia organik, tetapi juga oleh faktor psikis atau lebih dikenal dispepsia fungsional. Dalam dispepsia fungsional ini, salah satu yang berpengaruh adalah dimensi kepribadian yang mengalami kecemasan, temperamental, mudah marah, gugup, mudah panik, yang sehingga memiliki skor tinggi neukrotisnya. Sekian presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.